Shalom banta Krina, pelayan KKR Ijabah peringan kita gundari Krina kita guru-guru KKR sikap guna melayani bas kebaktian minggu tanggal 10 Oktober 2023. Mari sebenarkan sermonta ibas kebaktian taenda cina ope dengan kita menakan sermonta. Mari sepesikap ukur taras kita todo. Bapa kami sini surga, bujur Tuhan warienda ate kami tole ersikap ibas pelayanan kami guru-guru KKR SGBKP ibas kebaktin kami enda Tuhan pasu-pasu dengan layasi kami gelarah katandu yang kami surah-surandu sana ngasup KP kami nah kenca sentuh duras pretendo man anak KKR kami ibenakan kami sermon kami Tuhan ibas gelar Yesus Kristus amin. Guru-guru siklangi Tuhan Yesus Kristus mari sebenarkan bahan sermon ta sioge bahanta secara tunggal ijenda sioge kan ibas kitab padan simbaru emakam 1 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai 8. Yoge kan kami bagi endah kata di bata. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ya guru-guru si kelengi Tuhan sekali indah ngerana kita tetap umpu tentang ibas minggu-minggu sebelumnya karena uga kita menjaga tina padibata maka lingkungan ta ope dengan kita bengkel kubas pelayanan taman KKR kata enda impersingatil meman banta kai situ huna tujuan teks enda man banta lebih guru-guru gelan caturah kali banta si pesama anak-anak ta sinan teks enda si to legal perlu sita maka konteks enda itu rikan karena Yesus yang ditolak. Yesus yang ditolak dan Petrus juga sebagai murid Yesus ditolak pada zamannya. Maka iandingkan ogen tenda situna tidak secara langsung tentang benda-benda yang dibuang. Adi karisinan bimbingan ta sinen kelas anak balita dan anak kecil itu berguna lagi. Tapi sekali enda supaya dengan bengket kita kubas anak kecil dan anak tanggung sinan lebih kaya arti man kita arah teks enda. Yesus ditolak oleh orang-orang pada zamannya. Ianggap ia oknum yang membawa kekacauan. Maka itulah kalak-kalak Parisi, itulah kalak-kalak jauh ditupungi. Tapi nina Yesus lah perlu kita biar bagi kamu ipesankan man Petrus tupungi. Kayak nina Petrus juga salah satu ajar-ajar Yesus yang sebenarnya tertolak pada lingkungannya, tapi ia ditangkap Yesus. Dikatakan kam labu penjala manusia, kam labu penjala nuru, tapi kam penjala manusia. Ya, oleh kami menjadi penjala jelma. Dage sesuatu yang sebenarnya menurut orang-orang di zamannya tidak berguna, tapi diras Tuhan berguna Krina. Ya, ada catatan penting perlu ingat. Yesus yang pada saat itu dianggap orang oleh banyak orang tidak berguna lakap napayo tapi ada dibatasi magesa dibatasi nuru maka Yesus justru jadi pondasi iman orang percaya. Ia membatu penjuru gereja, ia mempalas persukina bangunan rumah Tuhan. Jadi teks tenda sekalian diceritakan karena batu ya, batu sebagai pondasi. Jadi kita membangun rumah lah bacilasi ban pondasi ras pondasina harus digali ke dalam dan ditanam oleh batu-batu kerikil maka batu bata disusun gelah kuat pondasinya. Semakin dalam pondasi dibuat semakin tinggi bangunan yang boleh dicapai. Jadi pondasi untuk membangun rumah tingkat 2 dengan rumah tingkat 4 tingkat 5 dan seterusnya itu tidak sama dan setiap bangunan itu butuh pondasi yang kokoh. Nah, Yesus adalah pondasi dari orang-orang percaya dan Yesus iandingkan bas teks tenda seperti batu yang dibuang oleh para tukang
sepertinya sudah tidak berguna. Tukang pilih-pilihina, adili batu si pakena atau benda-benda si pakena harus yang memang sesuai dengan ukuran yang bagus, yang bertahan, yang cocok bentuknya. Tetapi Yesus mengumpamakan dirinya seperti batu yang dibuang oleh ahli bangunan, tetapi batu itu dipakai oleh Allah secara luar biasa, sehingga melalui batu itu orang percaya akan dikuatkan, tetapi orang yang tidak percaya akan tersandung. Kair nunta guru. Ya, man kita guru, mungkin kita merasa atau mungkin kita pernah dalam situasi tidak diberikan kesempatan, tidak diperlukan, tidak dianggap, atau mungkin dibully. Mungkin anak-anak tapi sekuje. Paksa-paksana kita ini merasa bahwa kita tidak boleh bergabung dengan komunitas kita. Lai pakai kala, lahir gai kala. Catatan adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang disempurnakan adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Maka mari mulih kita keempat Tuhan, mari sirembakkan diri atas Tuhan. Guru-guru, lali guru sila berkualitas, lali guru yang tidak punya potensi. Tidak ada guru yang tidak bisa berkarya, tidak ada guru yang tidak kreatif. Sepanjang guru itu memberikan hidupnya dibentuk oleh Allah di bata pondasi pelayanan. Tapi maka labu perlu kita, ya seperti mereka, harus punya kemampuan luar biasa, sekolah, mengganjang, punya pengalaman di sana sini. Tapi dimulih kita man Tuhan, batu, kita adalah batu yang dianggap tidak berguna itu, yang mungkin disisihkan oleh lingkungan kita. Ras Tuhan kambaci berguna kembali. Ini tema anak kecil dan anak balita. Mulih kita man Tuhan, ipake Tuhan kita mulih. Jelma yang anggapna kita tidak ada apa-apa, yang menganggap kita nol itu, ternyata di tangan Tuhan bisa menjadi 100%. Begini teman anak-anak ta, kam ibastan Tuhan baci menjadi seorang pribadi yang luar biasa. Dan seseorang yang luar biasa itu bisa membuat sesuatu yang ada di tangannya menjadi luar biasa. Kucing benang merah na tekstnya. Jadi kita ulangi sekali lagi. Yesus di tangan Bapa, di tangan Allah, di tangan orang yang tepat. Ketika tidak diterima oleh orang-orang pada zamannya, bersama Tuhan ia menjadi batu penjuru gereja. Sama seperti Petrus dalam pelayanannya yang tidak diperdulikan, yang dibuang, bahkan dikejar supaya tidak melayani, tidak bersaksi, tapi ia membatu penjuru gereja. Nah, bas kita guru-guru, ibastan Tuhan pelayanan ta, ini kan menjadi batu kini teken man anak-anak ta, pondasi kini teken. Maka kerina guru berikan diri diisi Tuhan, salah satunya dari sermon. Karena ketika kita diisi, kita menjadi kuat, dan di tangan pelayanan kita, anak-anak KKR itu bisa menjadi orang yang luar biasa. Tidak sekedar berguna saja, tapi luar biasa juga dia bisa membuat orang lain menjadi berguna. Nah, masuk kita ke tema anak kecil balita berguna lagi. Kayak si perlu si pesah man anak-anak balita sekali dah. Ya, si perlu si pesah. Maka tema tawarida berguna lagi. Jadi berguna lagi, kata lagi penekanan tentang sesuatu yang sudah pernah digunakan bagi beberapa orang tidak bisa digunakan lagi, tetapi di tangan anak-anak Tuhan, di tangan KKR, sesuatu yang sudah dipergunakan masih bisa digunakan minimal 1 atau 2 kali lagi. Jadi mungkin kutekstasi katakan man anak-anak ta secara garis besar saja, karena anak kecil dan anak tangguh mungkin tidak sedalam anak remaja memahami apa arti teks kita, tapi harus kita berguna lagi. Ya, Yesus dibuang, tapi dia berguna lagi. Memang dari awal juga berguna karena Tuhan memberkati dan Tuhan memakai. Begitu juga dengan hamba-hambanya pada zamannya. Maka anak-anak tadi katakan, isi singgel uras Tuhan, isi sing mereka diri nawan Tuhan, itu adalah anak KKR. Dia akan berguna kembali, walaupun menurut orang-orang lain dia sudah tidak punya kemampuan. Menurut orang-orang banyak, iya, lah ibu baci, bagian maksimalnya tidak. Bersama Tuhan maksimal kita terus bertambah. Jadi si katakan apa yang mau kita lakukan dengan kata berguna lagi, dengan tema berguna lagi. Ada sebelum langgo si kita katakan, mendaur ulang menggunakan sesuatu. Iya, tema kita hampir 1 bulan berbicara tentang bagaimana mengelola lingkungan supaya bisa digunakan beberapa kali, merawat lingkungan, tapi sesuai dengan teks kita setiap minggunya ada penekanan-penekanan khusus.
Sekali dengar anak kita anak kecil dan anak balita tentang berguna lagi. Apakah benda yang mereka jumpai di kehidupan sehari-hari di sekitar mereka yang bisa digunakan berguna lagi setelah penggunanya? Jadi guru-guru baca kari babandu contoh-contoh yang ada di sekitarnya. Di aku sekali indah kubas contoh menggunakan benda lebih dari sekali. Artinya untuk kelas anak balita, anak kecil, lengah perlu diberikan contoh-contoh yang terlalu besar yang bisa dianalisa seperti anak, remaja dan tangguh. Jadi sekali indah digunakan kami sada plastik ya, berguna lagi di tangan kita. Ada plastik, mungkin baca si baba kariku kelas ukuran 1 kilogram ya. Plastik, kantongan plastik ya, kantongan plastik endah. Ini berguna pada saat kita belanja atau membeli sesuatu ke pajak atau supermarket atau ke kedai ya. Makanya adi endah ngodung si pakai belanja, baca saja si ambekkan baca. Tapi dengan tema kita berguna lagi, berarti ada benda di tangan orang yang tepat bisa digunakan kembali. Tentunya di kang standar kesehatan, karena ada benda-benda juga yang tidak bisa digunakan kembali. Tapi ada benda yang bisa. Eka di restuhan kreatif ya, muncul idenya, baca benda berguna, maka praktekkan kari, baba saja 5 plastik atau 6 plastik, 5 kalapan contohnya, rumah kari, target pertamanya adalah setiap anak akan meminta kepada orang tuanya, mak li dengan plastik tarumahan tak kulipati. Ketika ada orang tua yang kembali merespon, mengatakan zaman bandu seminggu sirehna, anakku pindona plastik gak ilipat, berarti khotbah kita beberapa bagian sudah dijalankan. Ya sinan, ada plastik, ya. Ada plastik, kita lipat, ya mungkin dia tidak akan digunakan lagi. Adi memang lasi jaga, si lipat kah jadi 4 bagian, ya. Setelah jadi 4 bagian, si gulungnya bentuk segitiga guru ya, bentuk segitiga, iya digulung kami, oke, jadi bentuk segitiga, ujungnya baci si masukkan. Jadi dia jadi bentuk segitiga ya guru. Jadi bentuk segitiga. Kayak tiku ngatakan sam. Plastik mungkin benda yang tidak berguna lagi bagi mereka ketika mereka selesai belanja atau membeli sesuatu. Tapi adilah bau ceda, adilah bau kotor. Mungkin saat-saat tertentu kita juga perlu kantongan plastik. Dan ketika disimpan dengan baik, tadi buatlah saja, maka dinali 20 kantongan plastik. Nah, bisa disusun tempatnya. Dan mungkin bisa juga jadi tempat sampah ya, asali tong sampah tas simpan plastiknya, besok tinggal angkat plastiknya, jadi berguna lagi. Mana anak-anak tak, apakah kira-kira benda-benda yang bisa disebutkan oleh guru secara sederhana bisa digunakan beberapa kali, artinya berguna lagi ya. Di tangan anak-anak Tuhan ada benda yang bisa dibuat berguna kembali, lengasah recycle. Jadi tema anak tanggung dan anak remaja recycle. Apa itu recycle? Ya, adi baci sinan ibas kamus bahasa Indonesia, recycle itu mirip dengan kata daur ulang. Berarti kegiatan atau proses kembali bahan yang sudah dipakai, pemprosesan kembali. Maka alu bagai baci sirtikan, maka recycle adalah aktivitas mendaur ulang kembali barang bekas seperti plastik, kertas dan sebagainya. Beda anak kecil rasanya balita, adianda menggunakan kembali, belum didaur ulang. Maka hati-hati membuat alat peraga, dia menggunakan kembali. Tapi anak tanggung, rasa anak remaja, ia recycle, berarti menggunakan kembali. Sadar tahun ini kita sangat banyak berbicara tentang bagaimana menata lingkungan, merawat lingkungan. Tapi ingat, gak ulah kita sekedar teori lewat-lewat. Ada beberapa yang bertanya, kenapa ya guru, bahan kita kenapa sampai beberapa bulan ini berbicara tentang daur ulang, berbicara tentang kebersihan air, kebersihan udara, kebersihan lingkungan. Ateta menanamkan tema-tema endaku internal, terinternalisasi mana anak-anak ta. Adi sekali 2 kali casi turikan talabo kari turahe, tapi di berkali-kali menurutnya penting. Jadi ingatan, jadi memori. Maka recycle enda, amin anggo usur kelpesi bagi. Mari kita coba gelaula. Iya teh anak tak teori, nah tapi tidak pernah dipraktekkan. Sayang sekali kita pahami berbagai macam masalah kebersihan lingkungan, masalah penataan lingkungan, perawatan lingkungan, tapi tidak terinternalisasi. Maka ateta arah bahan taenda
anak-anak tak mau mencoba di rumah ya. Tidak perlu hal yang besar, tapi mulai dari hal-hal yang kecil, sederhana yang ada di lingkungannya di rumah. Maka pagi masuk ia kubas komunitasnya, masuk bas teman-teman, mungkin masuk kubas aksi Natal. Jadi kita pun guru mengarahkan tema-tema Natal kita tahun ini adalah bagian-bagian tertentu yang menyesuaikan ke bahan kebaktian kita selama 1 tahun ibas 2022 indah. Gelah kai pe singgo ibahas kita, kai penggo si diskusikan kita bas bahan ta, ibas pedoman ta, indaran ibas tema recycle ya. Kerina barang bekas silid ibas rumahna adi memungkinkan untuk dikelola kembali, didaur kembali, silahkan. Karena proses kreativitas itu sebenarnya bukan soal untuk menjadi bahan yang bisa dijual saja, tetapi itulah cara kita mencintai lingkungan, dan kita cintai lingkungan mulai dari rumah kita. Kai si baci ikelolana menjadi berguna lagi. Dan apa yang tidak bisa dia kelola tetapi ada orang lain yang bisa mengelola, maka sampah tapi si pepulung alu mahuli, sampah tapi si pisahkan organik non organik. Gelah karena sila yang ngasuh bance, ada orang yang bisa membuat, dan ketika ada orang yang bisa membuat, tugas kita adalah memberikan benda itu kepada orang yang berkompeten di bidangnya. Ras ia berkompeten untuk bidang-bidang tertentu di rumahnya. Jadi sibanlah maka anak remaja dan anak tangguh punya kepercayaan diri bahwa mereka juga punya kesempatan untuk memperbaiki lingkungan, memperbaiki dunia, dimulai dari rumahnya masing-masing. Ya, jadi bagaimana ya guru, Yesus mengalami beberapa kesulitan di dalam pelayanannya. Yesus mengalami penolakan, tapi ia dipakai Tuhan untuk menjadi sebuah batu pondasi, membuat sesuatu yang baru. Iman orang diperbaharui karena ada Yesus di sana ya. Dia menjadi sumber kekuatan, dia menjadi batu penjuru gereja, dia menjadi pondasi yang membuat sesuatu yang selama ini terombang-ambing, kehilangan arah. Dia yang membuat orang-orang tersebut menjadi orang-orang yang berguna kembali kepada Allah. Gereja dibangun atas dasar kekuatan. Gereja sekarang terus berjalan, kecepatan perubahan-perubahan, kecepatan tentang teknologi, kecepatan perubahan tentang ekonomi, kecepatan perubahan iklim, kecepatan perubahan ekonomi. Enda krina baci latri kuti kita, adik kita mengandalkan logika, pengetahuan anak-anak ta, bimbingan belajar, les privat, sekolah, tapi itu tidak membuat dia 100% mampu membuat dunia ini menjadi berguna di tangannya. Adalah disempurnakan oleh Kristus. Makasih katakan bahwa semua pengetahuan yang kita miliki akan disempurnakan dan akan menjadi berguna jika Tuhanlah yang menjadi pondasi. Makanya banyak orang yang berilmu tapi tidak menggunakan ilmunya untuk kebaikan. Si perlu ia beruntung, perusahaannya, komunitasnya dapat untung, hasil dari usahanya, hasil dari limbah industrinya, hasil dari produknya yang merusak lingkungannya, lah benar masalah. Tapi ketika anak-anak kita dibangun dengan fondasi yang benar, ketika dia membuat penemuan, ketika dia membangun perusahaan nantinya, ketika dia membuat ciptaan baru nantinya, dia berpikir bahwa hasil karyanya juga punya efek yang baik buat lingkungan dan masyarakat. Artinya batu fondasi, dialah yang menjadi tolak ukur bagi dunia. KKR kita akan menjadi tolak ukur di dunia untuk menciptakan sesuatu tanpa merusak tatanan lingkungan. Iya, ibas tanah anak KKR, mungkin KKR kita masih sangat muda saat ini, tapi di tangan orang muda seperti Yesus yang masih sangat muda, dunia bisa berubah. Apakah anak-anak tahu? Maka saya katakan ya, di tangan kita yang kecil, di tangan kita yang mungil, ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, digunakan kembali, atau kita buat menjadi sebuah proses yang membuat kita menjadi bahagia, membuat orang menjadi bahagia, dan membuat lingkungan ciptaan Tuhan, dunia milik Tuhan berbahagia. Dan bagaimana guru, tema Taibas Minggu Indah kembali berbicara tentang seseorang yang mampu membuat dunia ini menjadi berguna kembali, sama seperti Kristus. Kitalah batu penjuru gereja, anak ta. Jadi alat pragata kari mungkin untuk anak balita dan anak kecil bisa bergambar batu, gambar tukang yang sedang mengerjakan bangunan-bangunan yang hampir selesai.
piga-piga benda yang dia buang karena menurutnya tidak penting. Mungkin itu pengantar untuk anak balita, anak kecil. Tapi di mana anak tanggung rasa remaja, kita lebih kepada kemampuan seseorang memikirkan apakah yang bisa kita gunakan dari benda ini dan itu tidak merusak lingkungan dan tidak merusak kesehatan, tapi kreatif kita pakai kencang. Bagaimana guru si tambah-tambahi bahan sermon ta singgoli iban dubas runggundu skala-skala ibas tengah-tengah klasista, atau mungkin hal-hal yang sudah kita baca dan materi dan nampati kita telah kita lebih diperkaya untuk pelayanan kita minggu ini. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Amin.